Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim dari Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan murabaah dengan kredit konvensional. Nah, pertama-tama kita mengetahui dulu murabaah itu adalah akad jual beli di mana bank membeli suatu barang terlebih dahulu kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati, yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan. Margin tersebut ditentukan dan disepakati di awal akad, bersifat tetap dan bukan bunga, sehingga tidak mengandung unsur riba. Dalam murabaah, yang menjadi objek transaksi bukan uang, melainkan barang atau aset nyata. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Nasabah dapat membayar harga jual tersebut dengan secara tunai ataupun dicicil, baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Prinsip utama murabaah adalah transparansi, artinya bank wajib memberitahu kepada nasabah harga pokok barang dan besarnya margin keuntungan secara jujur sejak awal. Nah, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, murabaah banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan, dan barang elektronik lainnya. Contohnya, pada pembiayaan rumah, bank syariah membeli dari pengembang, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual tetap yang dicicil dalam jangka waktu tertentu. Nah, cicilannya ini tidak berubah hingga lunas dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku riba. Jadi bunganya itu tidak naik ataupun tidak turun, karena akadnya bukan pinjaman berbunga, melainkan jual beli. Nah, di sini juga murabaah diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi prinsip bebas riba, bebas gaharar atau ketidakjelasan, dan bebas masyir atau spekulasi. Selama syarat-syaratnya dipenuhi, seperti benar-benar dimiliki oleh bank sebelum dijual dan akadnya dilakukan secara jelas. Oleh karena itu, di sini murabaah menjadi salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah karena mudah dipahami, memberikan kepastian bagi nasabah, dan relatif risikonya bagi bank. Nah, di sini kita akan menjelaskan murabaah, perbedaannya dengan kredit konvensional itu apa. Di sini masyarakat menganggap pembiayaan di bank syariah sama dengan bank konvensional lainnya karena sama-sama menggunakan sistem cicilan. Padahal secara konsep dan akad, keduanya memiliki perbedaan sangat mendasar. Nah, kredit konvensional itu merupakan akad pinjaman uang di mana bank memberikan dana kepada nasabah dan nasabahnya wajib mengembalikan pokok pinjaman berserta bunga. Nah, bunganya itu bisa naik dan juga tetap. Nah, terus di mana bank memberikan dana kepada nasabah dan nasabah itu harus menyetorkan itu tepat sesuai waktu yang telah disepakati. Nah, sistem ini mengandung di mana bank konvensional ini mengandung unsur riba karena terhambat tambahan atas pokok pinjaman yang bersifat pasti dan mengikat. Sedangkan murabaah dalam perbankan syariah ada akad jual beli. Bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah, melainkan membeli barang yang dibutuhkan terlebih dahulu, kemudian menjualkan kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati di awal. Harga tersebut terdiri dari harga pokok dan harga margin keuntungan bank, dan cicilannya bersifat tetap sampai lunas, jadi tidak ada bunga. Nah, di sini itu contoh praktik murabaah di Indonesia dapat dilihat dari pembiayaan rumah di Bank Syariah Indonesia, di mana bank membeli rumah dari pengembang lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga tetap yang dicicil tanpa berpengaruh fluktuasi suku bunga. Kelebihannya itu, murabaah adalah adanya kepastian, terus transparansi, dan kejelasan akad. Namun tantangannya adalah dominasi murabaah yang terlalu besar membuat perbankan syariah terlihat mirip dengan bank konvensional, serta berpotensi menimbulkan persepsi kayak bank syariah itu hanya berganti nama
jika tidak diawasi dengan baik. Terus implementasinya, kualitas sumber daya manusianya dan pemanfaatan masyarakat. Dengan perbaikan berkelanjutan, bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi sistem keuangan yang tidak hanya halal secara akad tetapi juga adil dan berkelanjutan secara praktik. Nah, dan sini saya akan menyampaikan atau memberikan contoh praktik murobaah dengan kredit konvensional di Indonesia. Dalam praktik perbankan konvensional di Indonesia, pembiayaan rumah umumnya menggunakan sistem kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, berbasis bunga. Misalnya seorang nasabah mengajukan KPR sebesar 400 juta dengan jatuh tempo 15 tahun. Bank memberikan dana tersebut, lalu nasabah membayarkan cicilan yang terdiri dari pokok dan bunga. Jika suku bunga naik, maka cicilan atau total pembayaran nasabah juga meningkat. Jadi itu kalau bank konvensional itu dia memberikan pinjaman, terus misalnya tiba-tiba suku bunga naik, jadi yang awalnya telah disepakati bisa berubah karena adanya kenaikan suku bunga. Nah, berbeda dengan praktik murobaah yang dapat dilihat secara nyata pada produk pembiayaan rumah di Bank Syariah Indonesia. Dalam pembiayaan KPR berbasis murobaah, bank terlebih dahulu membeli rumah tersebut dari pengembang atau penjual sesuai permintaan nasabah. Nah, misalnya harga rumahnya 400 juta, kemudian bank menetapkan margin keuntungan sebesar 80 juta. Dengan demikian, harga jual kepada nasabah menjadi 480 juta. Nah, harga ini itu disepakati sejak awal antara bank dan pembeli, dan akad tersebut bisa dicicil selama 15 tahun dengan angsuran tetap, misalnya 2.600.000 per bulan. Nah, selama untuk bulan-bulan seterusnya sama, dia tidak ada kenaikan karena dia tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga. Nah, selama masa pembiayaan cicilannya tidak berubah kan. Nah, praktik ini menunjukkan bahwa perbedaan antara murobaah dengan kredit konvensional itu sehingga nasabah sudah mengetahui secara pasti total harga barang yang dibeli dan tidak dibebani risiko kenaikan suku bunga. Sementara itu, kredit konvensional itu nasabah menghadapi ketidakpastian karena bisa di akhir-akhir atau di pertengahan cicilan bunga itu terdapat kenaikan sehingga harganya misalnya kita per bulannya 2.600.000, dia mungkin bisa 3 sampai 4 juta kurang lebih. Nah, dari tadi keunggulan murobaah daripada kredit konvensional itu seperti tadi, dia kalau murobaah itu cicilan per bulannya tetap misalnya 2.600.000, ya, tetap dia sampai 15 tahun. Jadi tidak ada kenaikan suku bunga. Nah, namun tantangan dan kelemahan murobaah itu ada. Meskipun memiliki banyak kelebihan, murobaah juga memiliki sejumlah tantangan. Tantangan terbesar dalam praktik perbankan syariah di Indonesia adalah dominasi murobaah yang terlalu tinggi dibandingkan akad lain. Kayak murobaah cenderung lebih mudah diterapkan dan memiliki risiko yang sangat rendah bagi bank dibandingkan akad bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah. Akibatnya, semangat utama perbankan syariah sebagai sistem berbasis kemitraan dan bagi hasil menjadi kurang optimal. Selain itu, murobaah seringkali dipersepsikan masyarakat seperti kredit konvensional versi syariah atau versi halalnya karena sama-sama tetap menggunakan cicilan. Persepsi ini muncul terutama jika bank tidak benar-benar menjalankan substansi akad, yaitu misalnya jika bank tidak memiliki barang secara real sebelum dijual kepada nasabah. Dalam kondisi seperti ini, murobaah berpotensi menyimpang dari prinsip syariah dan hanya menjadi formalitas akad tanpa perbedaan substansi. Nah, tantangan lainnya juga di sini adalah literasi keuangan syariah. Banyak nasabah belum memahami perbedaan mendasar antara margin murobaah dengan bunga, sehingga menilai pembiayaan syariah hanya dari besar cicilan semata.
Hal ini menuntut bank syariah untuk lebih aktif melakukan edukasi agar masyarakat memahami nilai dan tujuan murabah secara utuh. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan murabaah dan kredit konvensional. Terima kasih.